Bagaimana jika Anda ingin memulai bisnis ketika usia di atas 40 tahun? Hai, saya Dewi Craigman dari USA. Ketika saya pindah ke Amerika, saya memulai lagi bisnis dari nol ketika usia saya di atas 40 tahun. Tapi tentu aja kali ini cara bermain saya dalam berbisnis itu berbeda. Play safe. Kenapa? Kita harus mikirin dong, kita harus menyiapkan uang untuk pensiun. Kita nggak mau misalnya semua tabungan kita tiba-tiba amblas, beresiko untuk bisnis yang nggak jelas. Oke? Tips pertama, ketika Anda mau memulai bisnis di atas usia 40 tahun adalah pastikan Anda play safe. Jangan berhutang untuk modal bisnis. Big no. Anda bisa menggunakan uang tabungan atau jika terpaksa Anda bisa jual apalah yang bisa dijual, perhiasan kayak mobil kayak apa kayak gitu. Kalau perlu sandal jepit itu dijual gitu ya. Buat modal pertama yang penting jangan hutang. Jika kemungkinan terburuk harus hutang, itu hutangnya sama orang yang mungkin masih punya rasa belas kasihan kalau misalnya kita belum bisa segera membayar. Misalnya pasangan, istri, suami, orang tua, mertua misalnya, anak gitu ya. Jadi ini masih bisa ditoleransi. Jangan pinjam sama bank, jangan pinjam sama kartu kredit karena Anda ingin menyelesaikan masalah tapi jangan dengan menambah masalah. Oke? Kedua, sebelum Anda memulai bisnis, saran saya ketika kita usia 40, yang paling penting adalah Anda mempunyai mindset bahwa Anda siap susah gitu. Bisnis mau usia 20 kayak 40, sama-sama susahnya ketika mulai gitu. Kita harus banyak mengerjakan segala sesuatu sendiri. Mulai dari belajar marketingnya sendiri, mungkin mengemas sendiri, kulaan sendiri, semuanya sendiri. Itu harus siap. Jadi nothing different gitu. Selanjutnya adalah kalau Anda sudah di atas usia 40, sebaiknya Anda itu juga menyiapkan tabungan. Jadi misalnya Anda punya uang itu 100 gitu ya. Anda mungkin sisihkan 25 untuk tabungan yang nggak boleh dipegang, nggak boleh diutak-atik gitu ya, untuk pensiun. Kemudian Anda sisihkan lagi 25, itu untuk mungkin minimal untuk biaya hidup 1 bulan, 2 bulan, paling bagus 6 bulan. Kemudian ada sisa 50, nah yang 25 ini mungkin Anda pakai untuk investasi di bisnis, misalnya kulaan segala macam, beli buku segala macam. 25 ini mungkin untuk biaya darurat, jadi tetap play safe. Itu yang saya lakukan. Jangan takut untuk memulai dari kecil, jangan pengen cepat besar. Play safe. Kemudian yang Anda lakukan selanjutnya adalah investasi ilmu. Banyak orang itu ya, terutama mereka yang memulai di atas usia 40, terutama ketika mereka pensiun, menggunakan uang pensiunnya untuk berbisnis. Lalu, kesalahan yang dilakukan adalah semua uang pensiun itu digunakan untuk berbisnis. Jangan. Jadi, lakukan yang saya sampaikan tadi. Supaya Anda tidak sampai rugi, itu Anda wajib membekali diri Anda dengan ilmu terbaru. Jadi, siapkan uang untuk ikut seminar, untuk beli buku, untuk ikut mentoring, untuk ikut bayar coach, untuk ikut bergabung organisasi bisnis, apapun itu yang mensupport diri Anda secara emosional dan keilmuan dalam berbisnis. Yang selanjutnya adalah, sebelum memulai bisnis, sebaiknya Anda melakukan riset dulu. Kita sudah over 40 gitu loh ya, walaupun ya katanya life start at 40 gitu ya, tapi kita nggak mau dong buang-buang waktu gitu ya. Kita bukan anak yang masih usia 20 yang masih a lot of time to kill gitu ya. Kita sudah waktunya itu segera sukses. Jadi yang harus Anda lakukan, Anda harus riset gitu untuk bisnis yang akan Anda lakukan. Kira-kira bisnis ini punya potensi bagus nggak untuk kedepannya? Marketnya besar tidak? Kira-kira 5 tahun lagi, kira-kira trennya itu naik apa turun? Kira-kira yang kompetitornya berapa aja? Harga yang masuk akal berapa? Jadi Anda riset secara mendalam gitu. Terutama riset tentang kompetitor. Jangan takut kalau banyak kompetitor. Biasanya ya, kalau nggak ada kompetitornya, itu malah aneh gitu ya. Berarti nggak ada yang... Semakin banyak kompetitor, artinya itu semakin kue ini semakin menggiurkan. Makanya banyak yang cari
kuenya, berebut kuenya gitu. Jadi jangan takut dengan kompetisi. Kemudian yang selanjutnya yang saya lakukan adalah sebisa mungkin saya delegasikan, saya fokus pada strategic thinking gitu. Jadi gini, ketika saya dulu masih muda gitu ya, saya itu memulai bisnis dengan uang 50.000. Saya ngelembur dari pagi sampai tidur jam 2. Saya nggak ngerasain capek, nggak pusing, nggak remek gitu ya. Every day like that gitu. Kemudian ketika bisnis grow, saya punya karyawan shift 2 pagi dan malam. Saya aktif gitu ngurusin pagi dan malam, tetap masih fit. Usia muda bos. Sekarang saya udah over 40, health is number one gitu ya. Percuma Anda banyak duit kalau Anda tidak bisa menikmati karena sakit. Jadi jika Anda punya keuntungan, mulailah untuk investasi ke karyawan. Investasi di alat bisnis, misalnya mesin atau tools. Intinya apapun yang bisa mendelegasikan pekerjaan Anda sehingga Anda hanya bisa fokus di strategic thinking gitu. Anda tidak in the business tapi on the business. Itu. Anda jangan takut gitu ya. Misalnya waduh berkurang keuntunganku buat bayar karyawan. No problem gitu ya. Misalnya kita keuntungannya sedikit tapi nggak capek, itu lebih baik daripada kita ngerjain semuanya kemudian sakit, duitnya habis dibuat biaya ke dokter. Betul tidak? Betul. Nah, yang selanjutnya lagi adalah carilah komunitas bisnis itu yang kira-kira sesuai dan dengan niche bisnis Anda. Jadi selain Anda mencari komunitas bisnis yang umum, misalnya komunitas pebisnis muslim misalnya, carilah yang sesuai. Misalnya saya healthcare, saya mencari komunitas pebisnis healthcare. Kenapa? Karena kalau sama-sama healthcare, selain saya nanti di situ bisa mencari ilmu, saya bisa mencari network yang bisa saya jadikan karyawan, kayak saya tarik jadi karyawan, saya bisa jadikan partner, banyak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika Anda sudah memulai bisnis dan sudah mulai berjalan dengan bagus, mulailah untuk sistemasi. Siapkan bisnis Anda ini untuk bisa berjalan tanpa Anda. Jadi, Anda harus mentargetkan ketika usia mungkin sudah 50, 60, bisnis ini harus bisa jalan sendiri tanpa Anda dan Anda menikmati passive income. Anda gunakan untuk uang pensiun sambil ngomong cucu, terima duit ditransfer, kan asik toh ya. Atau Anda jalan-jalan, uangnya dipakai untuk sedekah, membangun pesantren, apapun itu, tapi intinya bangunlah sistem dari sekarang. Saya rasa cukup sekian untuk tips memulai bisnis bagi Anda yang usianya di atas 40 tahun. Jangan pernah gentar ya, jangan pernah minder walaupun usia 40 tahun. Tidak ada yang terlalu muda untuk memulai berbisnis, tidak pernah terlalu tua untuk memulai bisnis lagi. Karena Kolonel Sanders itu mulainya ketika rambutnya udah putih, udah sepuh, ternyata bisa sukses. Jadi, subscribe jika dirasa bermanfaat, like and share supaya nggak ketinggalan tips-tips berikutnya. Salam makpreneur dari Amerika.